Baik, sebelumnya marilah kita ucapkan salam panganjali. Om Swastiastu, Om Oiginamastu Namo Sidam, Om Anubadrah Kartawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru, dan semoga rekan-rekan, adik-adik sekalian, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, bebas dari segala penyakit. Dan besar harapan Bapak pada pertemuan kali ini, kalian benar-benar menyimak, benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan, sehingga nanti ke depannya apapun tugasnya, apapun yang harus diberikan dalam bentuk materi dan apapun itu kalian sudah bisa memahami hal itu. Baik, pada pertemuan kita di kelas 12 ini nanti kita akan bertemu pada materi Weda sebagai sumber hukum Hindu di kelas 12 SMA ya. Jadi yang pertama perlu kita pertanyakan, mengapa sih kita perlu mempelajari hukum Hindu dan mengapa masyarakat Hindu yang merupakan bagian dari penduduk Indonesia tunduk pada hukum agama yang dianutnya? Mengapa? Ini adalah satu pertanyaan yang betul-betul kita harus tahu. Mengapa sih kita perlu gitu mempelajari hukum Hindu, dan kira-kira mengapa sih masyarakat Hindu itu harus yang merupakan dari bagian penduduk Indonesia itu juga harus tunduk pada hukum agama yang dianutnya gitu. Kira-kira kenapa? Coba kalian berpikir, coba kalian bertanya-tanya kira-kira apa sih yang betul-betul bisa kalian jawab dari pertanyaan ini. Baik, jadi pandangan Hindu ya, pandangan Hindu bangsa Indonesia atau di Nusantara ini dicerminkan dalam falsafah bangsa Indonesia yang disebut Pancasila. Ya, Pancasila ini hakikatnya tuh dilatar belakangi oleh sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia itu sendiri ya, dan sejarah perkembangan keagamaan serta kebudayaan Indonesia. Nah, jadi kita ini memiliki pandangan atau falsafah bangsa itu yang disebut dengan Pancasila, itu dilatar belakangi dari berbagai sejarah bangsa itu sendiri, sekaligus juga ada latar belakang perkembangan keagamaan dan budaya di Indonesia gitu. Jadi Pancasila itu terbentuk dari situ. Nah, oleh karena itu Pancasila ini terwujud dari berbagai macam karakter bangsa itu sendiri yang dilatar belakangi oleh spirit ketuhanan, ada spirit kemanusiaan, gotong royong, mufakat dalam musyawarah, dan keadilan yang bijaksana. Dan ini perlu kalian ketahui, perlu kalian dalami, karena ini memang benar-benar ada hubungannya dengan hukum Hindu yang akan kita bahas pada materi kali ini. Nah, dengan dijadikannya Pancasila ya sebagai landasan hukum, maka rumusan-rumusan kaidah hukum dasar yang dituangkan dalam Undang-Undang 1945 itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila itu sendiri ya. Jadi tidak boleh bertentangan antara dasar hukumnya dari Pancasila, dari undang-undang, itu tidak boleh saling bertabrakan, itu tidak boleh. Kalau bisa harus saling mengisi dan selaras satu sama lain, selaras satu tujuan. Jadi dari kaidah-kaidah hukum yang lahir dari Pancasila juga harus ada pendukungnya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, Weda sebagai sumber hukum Hindu. Nah, ini ada cuplikan kitab suci dari Manawa Dharma Sastra, sloka 2.6. Wido kilu dharma mulam semerti sile catat widam aca sarasca iwa sadunanam atmanasutir swasa. Terjemahannya artinya, seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma. Nah, Dharmanya siapa? Dharmanya agama Hindu. Kemudian barulah semerti di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanasuti, yaitu rasa puas terhadap diri sendiri, atau dari Manawa Dharma Sastra 2.6. Nah, di sini ada sloka yang menyampaikan, jadi seluruh Weda ya, jadi Weda ini sumber utama daripada Dharma, daripada kewajiban, daripada kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan sampai saat ini. Lalu
Pendampingnya ini adalah semerti, yaitu dari kebiasaan-kebiasaan baik dari orang-orang yang menghayati Weda, kemudian didampingi juga dengan acara tradisi dari orang-orang suci. Nah, ada pertanyaan di sini, kita patut bersyukur di hadapannya Tuhan Ida Semi Dewasa, karena sampai sekarang kita masih dapat mewarisi sastra-sastra Hindu. Terus bagaimanakah semua itu dapat diwujudkan gitu? Coba kita berpikir sejenak gitu. Ternyata sastra-sastra kita tuh sangat banyak sekali jumlahnya, sangat luar biasa banyak jumlah dari sastra-sastra kita. Kok bisa gitu ya? Kok bisa maharesi kita atau para pendahulu-pendahulu kita, leluhur bangsa kita bisa memuat atau bisa melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa seperti itu, sebanyak itu gitu. Jadi kok bisa itu terwujud gitu? Dan renungkanlah hal itu. Kalau memang berarti leluhur kita memang sangat luar biasa. Nah, untuk pemantik pertama, jadi kita perlu bertanya, apa sih itu hukum Hindu? Nah, hukum Hindu ini adalah sebuah tata aturan yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, yang menyangkut hak dan kewajiban sebagai manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Jadi yang perlu kita latar belakang atau kita perlu garis bawahi di sini adalah sebuah tata aturan ya, yang membahas segala aspek manusia secara menyeluruh yang menyangkut tentang tata agama, tentang hak dan kewajiban secara individu maupun secara sosial, serta dari aturan manusia sebagai warga negara. Nah, sejarah hukum Hindu, jadi kehadiran hukum Hindu ini dimulai dari adanya sebuah perdebatan, ya sebuah perdebatan antara para tokoh-tokoh agama saat itu. Berbagai tulisan yang menyangkut hukum Hindu menjadi perhatian khusus bagi para maharesi terhadap pembinaan umat manusia. Nah, jadi karena berbagai macam latar belakang ya, dari tokoh-tokoh agama, dari macam resi dan sebagainya, itu melahirkan perdebatan karena setiap maharesi atau setiap tokoh-tokoh saat itu memiliki latar belakang masing-masing, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, adapun nama-nama para resi sebagai penulis hukum Hindu, diantaranya nih ada banyak di sini. Yang pertama ada Gautama, ada Baudayana, ada Sangkalikita, ada Wisnu, ada Apastamba, ada Harita, Wikana, Paitinasi, Usanama, Kaisyapa, Braspati, dan Manu. Nah, jadi di sini ada berbagai macam atau berbagai banyak nama-nama Maharishi sebagai penulis hukum Hindu. Jadi ternyata sangat banyak sekali. Ada Gautama, jadi ada Baudayana, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 Maharishi ya. Nah, lalu akhirnya bagaimana dari perdebatan itu, akhirnya bagaimana? Apakah kelanjutannya, bagaimana hal itu akan berlanjut gitu. Nah, berbagai perdebatan dan kritik masing-masing dari masing-masing tokoh itu akhirnya melahirkan berbagai atau beberapa aliran hukum Hindu. Nah, diantaranya ada aliran Yajnavalkya oleh tokohnya yang bernama Yajnavalkya juga. Ada juga aliran Mita Aksara yang dibawa oleh tokohnya bernama Wijenaneswara. Lalu ada aliran Dayabaga oleh Jiwuta Wahana. Jadi ada tiga aliran ini yang dibawa oleh 3 tokoh berikut ini. Nah, tetapi dari ketiga aliran-aliran ini ternyata aliran yang mempunyai hukum Hindu di Indonesia itu yang paling dominan adalah 2 aliran saja. Yang pertama adalah aliran Mitaksara dan aliran Dayabaga. Nah, ternyata yang mempengaruhi hukum Hindu secara umum, secara di Indonesia, secara yang paling banyak pengaruhnya adalah 2 aliran ini, yaitu aliran Mitaksara dan aliran Dayabaga. Nah, selanjutnya ya, di dalam ilmu hukum ini dibedakan ada 2, yaitu antara statuta law dengan common law atau yang biasa disebut dengan natural law. Jadi kita ulangi lagi, ada statuta law dan dengan common law atau biasa disebut dengan natural law. Nah, statuta law itu apa sih? Statuta law itu adalah hukum ya, hukum tapi yang dibentuk dengan sengaja oleh penguasa. Nah, oleh penguasa itu siapa? Penguasa itu seperti kalau misalnya dalam kehidupan kita seperti ya
pimpinan kita yang di atas seperti seorang presiden, menteri-menteri di bawahnya, ada bupati, ada gubernur dan sebagainya. Itulah yang membentuk hukum-hukum karena disesuaikan dengan keberlakuan kondisi di suatu daerah saat itu gitu. Jadi penguasa berhak wajib atau menentukan suatu hukum agar terciptanya keteraturan di suatu daerah gitu. Nah, lalu yang selanjutnya ada common law atau natural law atau hukum merta. Nah, jadi common law atau natural law itu atau bisa disebut hukum merta itu merupakan hukum alam yang ada secara alamiah. Nah, jadi hukum alam yang terjadi secara alamiah ini terjadi secara natural, makanya disebut sebagai natural law atau common law. Nah, kalau misalnya di dalam agama Hindu, natural law ini disebut dengan hukum rata. Nah, hukum rata ini yaitu artinya adalah hukum alam yang terjadi secara natural atau secara alamiah. Nah, jadi ada dua dasar atau dua ilmu hukum kalau di dalam pembelajaran kita hari ini. Jadi yang perlu kita ingat ada statuta law, lalu yang kedua ada common law atau natural law, dan yang perlu kita pahami sejak kita belajar dari kita SD atau dari pendidikan dasar, kita sudah diajari dengan istilah hukum reta. Nah, ini perlu kita pahami lagi. Hukum reta itu ternyata kalau di dalam kondisi bahasa hukum itu disebut dengan common law atau natural law. Nah, selanjutnya di sini ada unsur-unsur yang penting dalam peraturan-peraturan hukum, itu ada memuat dua hal, yaitu unsur-unsur yang bersifat mengatur atau yang disebut dengan normatif, dan yang kedua itu ada unsur-unsur yang bersifat memaksa atau represif. Nah, jadi ada unsur-unsur yang penting dari aturan-aturan hukum. Jadi yang perlu diingat ada yang normatif dan represif. Yang normatif itu sifatnya mengatur, sedangkan yang represif itu sifatnya memaksa. Nah, jadi dari dua unsur ini itu memiliki latar belakang masing-masing atau ciri khas masing-masing yang membentuk atau terbentuknya kedua unsur ini. Nah, selanjutnya kita sebagai umat Hindu, yaitu yang juga masuk sebagai warga negara Indonesia, ternyata kita sebagai warga negara Indonesia juga harus tunduk pada kekuasaan hukum. Nah, kekuasaan hukum itu kalau di Indonesia ada apa ya? Ada sumber masing-masing ya. Hukum yang bersumber dari undang-undang negara seperti undang-undang dasar, undang-undang pemerintah, undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Lalu yang salah satu yang lain ada hukum yang juga bersumber dari kitab suci yang sesuai dan sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal tadi, ada dharma agama dan ada juga dharma negara. Jadi kita sebagai umat beragama, kita juga harus patuh pada hukum yang berlaku pada agama kita masing-masing, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus patuh dan taat pada hukum yang berlaku pada negara yang kita tinggali saat ini, yaitu negara Indonesia. Lalu pentingnya kita mempelajari hukum Hindu ini untuk apa sih? Jadi pentingnya mempelajari hukum Hindu ini adalah karena hukum Hindu itu juga merupakan apa ya? Merupakan bagian atau merupakan keluarga yang penting juga dari hukum positif yang berlaku ya. Jadi hukum positif yang berlaku pada masyarakat Hindu di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kenapa disebut hukum positif? Karena ternyata hukum Hindu ini tidak bertentangan dengan hukum negara yang kita anut sampai saat ini. Jadi dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar, tidak ada sesuatu yang betul-betul terlihat kontra atau betul-betul mengacaukan dari sistem pemerintahan negara kita sendiri. Jadi jangan sampai kita sebagai umat beragama sampai akhirnya terjadi kontra karena kita tidak bisa menciptakan keselarasan, tidak bisa menciptakan keteraturan, kedamaian, karena tujuan agama ya sebenarnya untuk menciptakan kedamaian dan keteraturan itu sendiri gitu. Makanya negara juga benar-benar merangkul umat beragama untuk bisa bekerja sama, untuk bisa saling menciptakan suasana yang harmonis, yang tentram gitu. Nah, selanjutnya hukum Hindu di Indonesia ini dibatasi juga oleh falsafah negara Pancasila ya. Jadi kita juga sebagai umat Hindu, kita juga memiliki batas-batas tertentu, tidak boleh bersikap bebas, tidak boleh bersikap bebas yang sebebas-bebasnya, tapi kita juga ada batas-batas yang berdasarkan falsafah negara, yaitu Pancasila dan ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah,
Jadi selain itu juga dari pentingnya mempelajari hukum Hindu ini agar kita tuh dapat mengetahui persamaan dan perbedaan antara hukum adat dengan hukum agama Hindu, lalu ada hukum-hukum negara dan sebagainya. Jadi kita tahu ruang-ruangnya, kita tahu ranah-ranahnya yang mana. Oh, inilah hukum adat, ini hukum hukum agama, ini ada hukum negara gitu. Jadi jangan sampai kita mencampur adukan supaya kita tahu ruang-ruangnya mana, batas-batasnya mana gitu. Karena setiap ruang, setiap kondisi itu memiliki dasar hukumnya masing-masing. Kalau di dalam agama Hindu kita mengenal namanya desa kalapatra. Desa artinya tempat, kala artinya waktu, dan patra artinya keadaan atau kondisi. Nah, patokan kita adalah ketiga aspek ini. Makanya pada setiap daerah, kalau di Nusantara, di Hindu sendiri, kita memiliki ciri khas yang masing-masing berbeda gitu ya. Karena adanya desa Kalapatra ini. Jadi kalau misalkan bertemu Hindu yang bercorakan suku Jawa, dia memiliki tradisi, memiliki aturan yang berbeda. Kalau misalkan bertemu orang Hindu yang bercorakan suku Bali, ya seperti yang kalian rasakan sendiri sebagai orang Bali, rasanya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Dari sana kalian bisa mengetahui itu. Sebenarnya ada banyak banget sih berbagai latar belakang kita sebagai umat Hindu ini yang berdasarkan ini ya kondisi atau wilayah tempat masing-masing kita berada gitu. Dan yang terakhir ada untuk dapat membedakan antara adat murni dengan adat yang bersumber pada ajaran-ajaran agama Hindu. Nah, jadi adat murni, ada yang betul-betul adat yang saat itu agama Hindu masih belum masuk, ada yang betul-betul adat itu sudah memiliki aturannya tersendiri. Jadi kalau misalnya kalian sebagai orang Bali, Hindu Bali, kalian pasti kalau misalnya bertanya kepada orang tua kalian, di Bali itu ada istilah Bali Mula dengan Bali Age gitu. Nah, salah satunya adalah Bali yang tidak terkondisi karena campur tangan dari tradisi Majapahit saat itu. Jadi memang betul-betul Bali murni dengan Bali yang saat itu adanya pengaruh atau campur tangan dari kerajaan Majapahit yang saat itu sudah mulai runtuh, lalu berekspansi atau datang ke Bali sehingga akhirnya berkembang di Bali begitu. Jadi di sini supaya ada perbedaan-perbedaan tertentu, supaya kita tahu ruang-ruangnya mana, batas-batasnya mana, sehingga kita bisa tahu karakter dari masing-masing hukum ini ranahnya di mana saja begitu. Ya, baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini mengenai materi kita. Jadi di materi kelas 12 ini kita harus mengerti jadi tentang hukum adat, hukum agama dan hukum negara supaya kita sebagai warga negara tidak terbingungkan dengan berbagai macam latar belakang hukum ini. Semoga materinya bisa disimak dengan baik, bisa diterima dengan baik. Jika ada hal-hal atau materi yang kurang jelas atau pemaknaan yang kurang jelas, bisa langsung nanti ditanyakan melalui WA pribadi atau WhatsApp group, atau bisa langsung cek di Google Classroom nanti materi-materi yang sudah disampaikan. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om.